teman-teman, kembali lagi bersama aku Nelly Purnamasari. Di sini aku mau menjelaskan kepada kalian cara menghitung indeks Williamson. Lalu apa sih indeks Williamson itu? Indeks Williamson atau analisis indeks Williamson itu adalah sebuah analisis untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan analisis indeks Williamson bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka mengevaluasi kesenjangan ekonomi di wilayah, contohnya di suatu provinsi. Nah, apabila angka indeks Williamson ini semakin mendekati angka 0, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin kecil. Dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar. Artinya, semakin mendekati angka 0, maka semakin bagus, guys. Lalu gimana sih cara menghitungnya? Nah, dan data apa yang perlu diperlukan? Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui PDRB per kapita di Kabupaten I, yaitu seluruh kabupaten di suatu provinsi. Nah, ini jika kita menghitung kesenjangan di dalam satu provinsi ya guys. Contohnya di Jawa Barat, maka kita harus mengetahui PDRB per kapita di seluruh kabupaten di Jawa Barat gitu guys. Berikutnya adalah jumlah penduduk di kabupaten di suatu provinsi. Jadi kita harus mengetahui jumlah penduduk kabupatennya guys di satu provinsi itu gitu. Nah, cara menghitungnya ini kan indeks Williamson sama dengan akar dari sigma I sampai N lalu dikali YI min Y dikuadratkan dikali FI per N baru dibagi Y. Jadi intinya nanti kita hitung dulu semua hasil perhitungan Y atau PDRB per kapita di Kabupaten I di min Y, yaitu PDRB rata-rata per kapita di provinsi gitu, dikuadratkan dikali FI per N, nanti baru dijumlahkan guys semua kabupatennya satu-satu. Jadi kita ngitungnya nanti satu-satu. Nah, baru endingnya kita dibagi Y atau PDRB rata-rata per kapita di suatu provinsi. Ini jelasinnya agak ribet ya, maka langsung aja kita ke perhitungan. Nah, di sini aku udah punya data dari Provinsi Jawa Barat tahun 2019 ya guys. Yang pertama disiapin itu adalah jumlah penduduknya per kabupaten. Yang kedua itu adalah PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Ingat, atas dasar harga konstan per kabupaten atau kota. Nah, pertama itu yang kita lakuin adalah kita total dulu jumlah penduduknya di satu provinsi ya guys. Terus kita rata-rata juga PDRB per kapita di itu satu provinsi. Jadi ini nanti dijumlahkan baru di rata-rata ya guys. Ini udah biar cepet aku udah ada hasilnya ini yang saya kuningin. Nah, berikutnya gimana sih, kita langsung aja ngitung perhitungan indeks Williamson ya guys. Tadi itu adalah caranya kita gunakan rumus, kita ngitung dulu YI min Y dikuadratkan. Nah, YI min Y adalah tadi PDRB per kapita di Kabupaten I. Nah, ini PDRB per kapita di Kabupaten I, berarti ini. Kita sama dengan dulu, lalu ini di min ini, lalu ini dikasih
dolar ya guys, biar nggak gerak sheetnya. Lalu dikuadratkan, baru dikali dengan FI per N, yaitu jumlah penduduk Kabupaten I, jumlah penduduknya, lalu dibagi rata-rata total jumlah penduduknya ini, terus ini seperti biasa tuh. Nah, lalu kita enter. Nah, kalau sudah, ini kita tarik ya ke bawah. Nggak penting, saya hapus aja. Nah, ini totalnya. Lalu setelah itu kita totalkan dulu hasilnya. Lalu setelah kita total, kita cari rata-ratanya di akarnya, kan tadi di akar ya guys, maka kita harus akar dulu. Yes. Nah, ini kan udah ketemu nih. Nah, kita kan yang tadi rumus yang di atas, sigmanya tadi Y min Y dikuadratkan dikali FI per N, lalu di akar itu kan udah dapet nilai ini ya. Habis itu kita bagi dengan Y-nya. Nah, ini di sini ya, saya tandai. Ini berarti sama dengan ini kali dibagi Y-nya tadi adalah PDRB rata-rata per kapita di satu provinsi. Nah, ini. Lalu kita enter. Nah, ini udah muncul hasilnya guys, 0,66. Lalu kita lihat keterangannya di sini. Nah, 0,66 berarti kan di atas 0,5. Nah, di sini kan sebenarnya ada 3 kategori guys, indeks Williamson-nya. Nah, yang pertama kurang dari 0,3, artinya ketimpangan ekonomi wilayahnya itu rendah. Kalau 0,3 sampai 0,5, maka ketimpangan ekonomi wilayahnya sedang. Dan di atas 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayahnya tinggi. Dan kita lihat hasilnya, hasil ini kan 0,66, berarti itu kategori di atas 0,5, artinya ketimpangan ekonomi wilayah ini itu tinggi. Jadi untuk interpretasinya adalah ketimpangan di wilayah Provinsi Jawa Barat ini dikategorikan tinggi guys, gitu, karena nilainya itu lebih dari 0,5 atau 0,66 gitu. Ya sebenarnya cuma nyari angka ini, tapi stepnya banyak banget. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika ada salah. Nanti bisa di komen ya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.